Mutaadilah akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat mujmal atau umum dan global, sedangkan hadis sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi penjelasan atas keumuman isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Karena sifatnya yang mujmal, maka banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syariat atau penjelasan terkait dengan syarat-syarat, rukun-rukun, batal-batalnya, dan lain-lain dari hadis Rasulullah. Dalam hal ini juga banyak kejadian yang tidak ada nas yang menaskan hukumnya dalam Al-Quran secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, diperlukan ketetapan dan penjelasan Nabi yang telah diakui utusan Allah untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umatnya. Para ulama sepakat menetapkan bahwa hadis berkedudukan dan berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang memberikan penegasan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti. Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 fungsi hadis, yaitu bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan al-ba'ats, dan bayan at-tashri'. Imam Syafi'i menyebutkan 5 fungsi hadis, yaitu bayan at-tafsir, bayan at-taksis, bayan at-ta'yin, bayan at-tashri', dan bayan al-nasakh. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 fungsi hadis, yaitu bayan at-ta'kid, bayan at-tafsir, bayan at-tashri', dan bayan at-taksis. Dr. Mustafa Asy-Syibai menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada tiga, yaitu 1. Memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Quran, baik global maupun detail. Dan yang kedua, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yakni mentakyidkan yang mutlak Quran, mentafsirkan yang mujmal, dan mentaksiskan yang am. Dan yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah menjelaskan makna kandungan Al-Quran atau lil bayan. Hanya saja penjelasan tersebut diperinci oleh para ulama ke berbagai bentuk penjelasan. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yang dikemukakan Muhammad Abu-Zah antara lain 1. Hadis sebagai bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-takir dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi dalam hadis ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis hanya seperti mengulang apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Umar, yang artinya sebagai berikut. Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Juga apabila kalian melihat bulan itu, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mentakrir Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu juga. Menurut sebagian ulama, bayan at-takkid atau bayan at-takrir ini disebut juga dengan bayan al-muwafiq lil an-nasl al-kitab. Hal ini dikarenakan munculnya hadis itu sesuai dengan nas Al-Quran. 2. Yaitu
Bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah suatu hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal, memberikan persyaratan batasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum. Di antara contoh tentang ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, baik dalam perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, mengkhususkan jual beli, nikah, kisos, hudud, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan seperti apa yang disebutkan dalam hadis-hadis berikut. Contoh hadis yang mentakdirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak adalah sabda Rasulullah SAW, artinya Rasulullah didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Hadis ini mentakyidkan Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang ketiga itu bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Dalam hal ini seolah-olah Nabi menetapkan hukum sendiri, namun sebenarnya bila diperhatikan apa yang ditetapkan oleh Nabi, hakikatnya adalah penjelasan apa yang ditetapkan atau disinggung dalam Al-Quran atau memperluas apa yang disebut oleh Allah secara terbatas. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah sebuah hadis yang menyatakan melarang seseorang suami memadu istrinya dengan dua wanita bersaudara. Hadis ini secara dohir berbeda dengan Quran surat An-Nisa ayat 24. Maka pada hakikatnya hadis tersebut adalah penambahan atau penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman tersebut. Contoh yang lain adalah menghukum yang tidak bersandar kepada sanksi dan sumpah apabila tidak mempunyai dua orang saksi dan seperti rodoah atau saudara seperempuan, mengharamkan pernikahan keduanya mengingat ada hadis yang menyatakan haram bagi rodoah apa yang haram lantaran nasab atau keturunan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini Rasulullah SAW yang termasuk bayan at-tashri' wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibnu Al-Qayyim berkata bahwa hadis Rasulullah yang berupa tambahan terhadap Al-Quran merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak mengingkarinya. Dan ini bukan sikap Rasulullah mendahului Al-Quran, melainkan semata-mata karena perintahnya. Yang keempat yaitu bayan an-nasakh. Ketiga bayan pertama yang telah diuraikan di atas disepakati oleh para ulama. Meskipun untuk bayan yang ketiga ada sedikit perbedaan, terutamanya menyangkut definisinya saja. Untuk bayan pada jenis keempat ini terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Ada yang menyangkut dan menerima fungsi hadis-hadis sebagai nasa Al-Quran dan juga ada yang menolaknya. Kata an-nasakh dari segi bahasa memiliki arti yaitu al-ibdal atau membatalkan, al-ijalah artinya penghilang, at-tafil artinya memindahkan, atau at-takyir mengubah. Menurut Abu Hanifah, bayan an-nasakh adalah menggantikan suatu hukum atau menasahkannya. Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan nasakh adalah menentukan mana yang dinasahkan dan mana yang kelihatan yang dinasahkan dan ayat-ayat Al-Quran yang kelihatan berlawanan.
Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama adalah hadis ini. Tidak ada ahli waris bagi ahli waris. Hadis ini menurut mereka menasahkan isi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-ibu dan kari kerabatnya secara ma'ruf. Ini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Itulah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahwatul Laili. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendapat para ulama tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam merincinya lebih lanjut. Yang pertama, pendapat Ar-Ra'i. Menurut pendapat ulama Ar-Ra'i, penerangan hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, bayan takrir, yakni keterangan yang didatangkan oleh As-Sunnah untuk menambah kokoh apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan tafsir, yakni menerangkan apa yang kira-kira tidak mudah diketahui pengertiannya, yaitu ayat-ayat yang mujmal dan mustarok fihi. Yang ketiga yaitu bayan nasah, yakni pengganti sesuatu hukum atau menasahnya. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Malik. Malik berpendapat bahwa bayan atau penerangan hadis itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama bayan at-takrir, yakni menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir, yakni menerangkan maksud-maksud ayat seperti hadis-hadis yang menerangkan maksud ayat yang dipahami oleh para sahabat berlainan dengan yang dimaksudkan oleh ayat. Yang ketiga yaitu bayan at-tafsil, yakni menjelaskan mujmal Al-Quran sebagai hadis yang mentafsilkan kemujmalan. Yang keempat bayan tasyri', yakni mewujudkan suatu hukum yang tidak tersebut dalam Al-Quran. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i di antara ulama Al-Athar menetapkan bahwa penjelasan hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 5. Yang pertama, bayan tafsil, menjelaskan ayat-ayat yang mujmal yang sangat ringkas petunjuknya. Yang kedua, bayan takhsis, menentukan sesuatu dari umum ayat. Yang ketiga, bayan ta'yin, menentukan nama yang dimaksud dari 2-3 perkara yang mungkin dimaksudkan. Yang keempat, bayan tasyri', menetapkan suatu hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang kelima, bayan nasakh, menentukan mana yang dinasihkan dan mana yang dimansuhkan dari ayat-ayat Al-Quran. Pendapat yang keempat yaitu pendapat Hambali. Ulama Hambali menetapkan bahwa penjelasan hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 4, yaitu bayan takkid, yaitu menerangkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan tafsir, yaitu menjelaskan sesuatu hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga bayan tasyri', yaitu mendatangkan suatu hukum yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang keempat bayan tahsis dan takkid, yaitu mengkhususkan Al-Quran dan mentakkidkannya. Berdasarkan uraian di atas, maka hadis merupakan dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Umat Islam harus mengikuti petunjuk hadis sebagaimana dituntut untuk mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti Rasul atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya adalah mengikuti sunnahnya atau hadisnya yang berupa perkataan, perbuatan takrir, dan sebagainya. Hubungan antara hadis dan Al-Quran sangat integral. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena keduanya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Hanya proses penyampaiannya dan periwayatannya yang berbeda. Sunnah mempunyai peran yang utama, yaitu menjelaskan Al-Quran baik secara eksplisit atau implisit, sehingga tidak ada istilah kontra antara satu dengan yang lain. Materi terakhir yaitu persamaan dan perbedaan hadis dengan Al-Quran. Persamaannya, hadis dan Al-Quran sama-sama sumber ajaran Islam, bahkan pada hakikatnya kedua-duanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaannya, walaupun keduanya sama, tetapi tidaklah sama persis, melainkan terhadap perbedaan
terdapat perbedaan. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril secara lengkap berupa lafaz dan sanadnya. Sedangkan hadis berasal dari Rasulullah sendiri. Yang kedua, membaca Al-Quran hukumnya adalah ibadah dan sah membaca ayat-ayatnya di dalam sholat, sementara tidak demikian dengan hadis. Yang ketiga, keseluruhan ayat Al-Quran diriwayatkan oleh Rasulullah secara mutawatir, yaitu periwayatan yang menghasilkan ilmu yang pasti, yakin keautentikannya pada setiap generasi dan waktu. Maka nas-nas Al-Quran bersifat pasti wujud. Yang keempat, Al-Quran memiliki hukum dasar yang isinya pada umumnya bersifat mujmal dan mutlak, sedangkan hadis sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaan praktisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya dan teman saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget melok statusmu tangan gandengan, seneng syukuro aku senang jali pertahunan. Dan yang menjadi pacar ya kampung nyatane jangkau